Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Ibu Sri Marini Lenggasari Hasibuan. Apa kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes, ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi layanan informasi mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Nah, sebelum kita memasuki materinya, ada baiknya jika kita mengetahui tujuan daripada kita mengetahui tentang etika pergaulan. Nah, tujuannya itu agar kita dapat memahami norma-norma dalam masyarakat, dapat bersosialisasi dan bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Oke, nah pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Nah, kelompok sebaya ini ternyata bisa memberikan pengaruh yang positif dan juga yang negatif loh anak-anak ibu. Nah, pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan remaja. Nah, dalam menjaga hubungan pertemanan terdapat banyak kejadian atau permasalahan yang muncul. Ya, biasa ya anak ibu ya, ketika kita berteman atau kita bergaul, pasti akan ada timbul berbagai macam masalah di dalam persahabatan itu. Nah, agar persahabatan kita tetap harmonis, kita harus tahu loh bagaimana caranya untuk menjalin hubungan pergaulan secara positif dan harmonis ya anak ibu ya. Nah, pengertian etika pergaulan, apa itu pengertiannya? Nah, etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat hukum dan lain-lain. Ya, anak ibu ya. Jadi di dalam pergaulan kita harus memiliki etika ya anak ibu ya. Agar apa? Dengan adanya etika, pergaulan kita, pertemanan kita, ya anak-anak ibu ya, dapat tercipta sopan santun di dalam pergaulan tersebut, ya anak-anak ibu ya. Nah, etika itu adalah suatu sikap, seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan, ya. Jadi etika ini sikap. Nah, dengan sikap ini kita mempunyai aturan-aturan yang kita gunakan nantinya dalam pergaulan kita sehari-hari. Nah, pergaulan remaja ini adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya dengan teman-teman kalian ya anak ibu ya, atau peer group kelompok sebaya. Nah, kelompok ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif seperti tadi sudah ibu sebutkan, ternyata bisa juga loh memberikan pengaruh yang negatif ya anak ibu ya. Nah, jadi pergaulan atau di dalam remaja ini bisa terjadi mungkin di lingkungan sekitar tempat kalian tinggal ataupun juga di dalam lingkungan sekolah ya. Dan anak-anak ibu pasti memiliki banyak teman ya anak ibu ya, banyak bergaul ya, mungkin bukan hanya teman satu kelas, mungkin juga di lain kelas atau mungkin di luar sekolah, lain sekolah ya. Nah, itu kalian karena masih remaja, perluaslah pergaulan kalian. Nah, untuk mendapatkan pergaulan yang baik, yang harmonis, nah kita juga harus perlu tahu tata caranya. Nanti Ibu akan berikan tips-tipsnya ya, anak-anak Ibu ada 10 langkah kalian agar mengetahui gimana sih kita biar memiliki sahabat atau teman itu biar hubungan kita tuh harmonis ya anak-anak Ibu ya. Oke, nah dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani, manusia atau kebutuhan sosial ya anak ibu ya. Nah, kebutuhan sosial itu seperti apa? Yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial. Need for affiliation, artinya kita sebagai makhluk sosial, kita ternyata butuh loh untuk diakuin, butuh loh untuk diakui keberadaan kita. Ya, yang kedua, kebutuhan akan keterikatan, persaudaraan, dan cinta kasih. Artinya apa? Ketika kita memiliki pergaulan, memiliki teman, dalam kelompok yang sama ada rasa keterikatan, ada rasa persaudaraan, ya akan timbul cinta kasih. Artinya ketika mungkin teman kalian dalam kelompok kalian ada yang merasa tersakitin atau mempunyai masalah, kalian akan merasakan hal yang sama, akan timbul empati. Nah, dengan begitu akan ada saling membantu di antara kita ya anak ibu ya. Nah, yang ketiga kebutuhan akan rasa aman, perlindungan, safety needs ya. Jadi kita dalam bergaul juga perlu rasa aman ya anak ibu, rasa aman dan nyaman. Kalau kita sudah memiliki teman yang nyaman dengan kita, nah kita enak untuk
berkomunikasi ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan teman kita, kita merasa nyaman. Nah, itulah tadi kita dibutuhkan, namanya kebutuhan akan rasa aman atau sosial ya anak ibu ya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, independen. Artinya apa? Kalian, anak-anak ibu, sebagai seorang remaja memiliki ya keinginan-keinginan untuk mengekspresikan diri. Nah, dengan kelompok kalian, mungkin nanti dengan teman kalian, kalian memiliki kegiatan-kegiatan yang ingin menunjukkan eksistensi kalian sebagai seorang remaja ya. Eksistensi yang positif ya anak ibu ya, jadi kan bisa bebas berekspresi, berkarya dengan teman-teman kalian. Nah yang kelima, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain. Kita sebagai manusia memang hasrat untuk dihargai orang lain memang harus kita miliki ya anak ibu ya, apalagi kebutuhan harga diri ini termasuk dalam self esteem needs, adalah kebutuhan kita manusia ya anak ibu ya. Jadi dengan adanya teman, kita harus saling menghargai dan juga kita diakuin dalam kehidupan sosial kita ya anak ibu ya. Oke. Nah, masuk kita kepada manfaat persahabatan. Apa sih manfaat persahabatan itu? Gunanya sih apa sih, Bu? Nah, ternyata gunanya adalah, kita lihat sama-sama di layar monitor anak-anak ibu. Menambah rasa pertemanan ya. Kalau kita tidak memiliki sahabat dan tidak memiliki teman, gimana kita mau bersosialisasi anak-anak ibu ya? Mungkin anak-anak ibu semuanya pasti sangat ingin ya memiliki teman, memiliki sahabat ya. Dengan sahabat kita dapat bersenda gurau, dapat berkomunikasi, dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah ya. Nah, ada rasa saling membantu dan saling memiliki dengan sahabat. Nah, ketika mungkin ya kita membutuhkan pertolongan, kita punya teman, ada teman yang membantu kita. Kita tadi tolong menolong atau sering ditolong oleh orang lain. Begitu juga ketika kamu nanti membutuhkan pertolongan dengan temanmu akan membantu menolongnya, dan begitu juga ketika temanmu nanti memerlukan pertolonganmu, kamu juga akan membantu temanmu. Itulah gunanya persahabatan. Nah, meningkatkan rasa percaya diri ya. Jadi kalau kita memiliki teman, teman kita banyak loh. Teman saya banyak, Bu. Teman saya bukannya di lingkungan tempat saya tinggal atau di satu sekolah saja, teman saya juga banyak di luar sekolah lain juga ada. Jadi ada rasa percaya diri. Ya, anak ibu ya, rasa percaya diri sebagai kalian seorang remaja ya, bergaul yang positif ya anak ibu ya, memilih teman yang baik ya anak ibu ya. Dengan begitu rasa percaya diri kalian sebagai remaja akan meningkat ya anak ibu ya. Oke anak ibu. Nah, ini loh anak ibu, sebagai remaja yang aktif seperti kalian pasti ingin persahabatan kalian itu langgeng, harmonis. Nah, di sini ibu akan memberikan tips-tips buat kalian agar persahabatan yang sudah kalian jalin selama ini dapat berjalan harmonis. Nah, mau tahu kan anak-anak ibu apa itu tips-tipsnya? Yuk, mari sama-sama kita intip di layar monitor berikut ini, sama-sama kita saksikan.
terbitnya mentari. Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya hingga dia bersinar lagi. Dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertingkah kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong
Oke, Nana Ibu, tadi sudah sama-sama kita saksikan di layar monitor ya, Nana Ibu ada 10 tips ya agar persahabatan kita itu harmonis ya Nana Ibu ya. Nah, etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan ada 7 anak-anak Ibu. Ini yang pertama ya anak-anak Ibu ya, pilihlah teman yang berakhlak baik ya anak-anak Ibu. Ya, ini memang yang nomor 1 ditempatkan karena apa? Dengan kita memilih teman yang baik, ya anak Ibu, pengaruh teman ini sangat besar loh ternyata terhadap kalian. Kalau kalian memiliki teman yang baik, maka kalian juga akan ikut terpengaruh jadi baik. Ya anak Ibu ya. Jadi yang nomor 1, ketika kita untuk memilih teman itu, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Artinya apa? Ketika kita melihat teman kita semangat belajar tinggi, kita akan terpengaruh untuk mengikut dengan teman kita. Itu hal yang sangat positif ya anak-anak Ibu ya. Dia akan menularkan semangat belajar itu ke kalian ya. Dan apabila begitu juga kalau misalnya kalian punya teman yang tidak mau belajar, malas belajar, nah virus itu seperti virus semangat itu. Semangat akan ditularkan kepada teman kalian, dia juga akan ikutan malas belajar ya anak-anak Ibu ya. Jadi ingat anak-anak Ibu, semangat belajar yang tinggi akan berpengaruh terhadap kalian ya. Jadi pilihlah teman yang memang memiliki hal-hal yang positif buat diri kalian ya. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok kalian ya anak-anak Ibu ya. Artinya apa? Seperti sudah Ibu sampaikan tadi, ketika kalian mempunyai teman yang ada masalah, kalian saling membantu. Dan mungkin dia tidak bisa memecahkan masalah sendirian, kalian bantu memberi saran. Itulah gunanya kita berteman, ya anak Ibu. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Saling menghormati dan menghargai. Artinya ketika teman kalian sedang dirundung masalah, coba kalian hibur ya nah Ibu. Terus ketika teman kalian mungkin memberikan pendapatnya ya, ketika kalian dalam kelompok diskusi, kalian hargai pendapatnya ya, hindarkan berdebat ya nah Ibu ya. Saling menghormati, hargai, hormati pendapat teman kalian. Jangan kita ada rasa ingin menjatuhkan teman atau ingin memojokkan teman ya, karena yang namanya perbedaan itu di dalam berteman itu wajar ya anak Ibu ya, tergantung kita macam mana menyikapin pertemanan kita tersebut ya anak Ibu. Nah yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Artinya begini loh anak Ibu, solidaritas ya, solidaritas yang positif. Artinya ketika mungkin suatu saat ketika kalian ada melihat teman kalian mau ikut dalam suatu tawuran, nah, kalian dengan mengatasnamakan solidaritas, kalian ikut dengan teman kalian untuk bergabung dalam tawuran tersebut. Nah, seharusnya sebagai teman yang baik, ketika teman kalian ada mau mengikuti tawuran, kalian cegah teman kalian dan laporkan tawuran tersebut kepada pihak yang berwenang, apakah polisi ataukah juga ada bapak ibu guru di situ tempat di sekolah tersebut, kalian laporkan agar tidak terjadi tawuran yang bisa memakan korban ya. Jadi anak Ibu ingat ya, tawuran bukan tawuran ini solidar, jangan dianggap tawuran itu adalah solidaritas ya. Itu solidaritas yang negatif ya. Kembangkan solidaritas yang positif. Ketika itu terjadi, kalian ajak teman kalian untuk menghindar ya, jangan ikut-ikutan atau apalagi mengatasnamakan solidaritas ya, nah Ibu. Nah, yang keenam, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Dalam kurung tidak normal. Misalnya perilaku apa itu yang melanggar norma agama? Misalnya ya, termasuk perilaku misalnya tidak baik, misalnya mencuri ya, narkoba atau melakukan seks bebas ya anak Ibu ya. Nah, hindari pola perilaku yang seperti itu ya anak Ibu ya. Kalau kita berteman itu kita lihat teman kita, kalau teman kita itu sudah menjurus-jurus ke arah yang negatif, kita sebagai teman mengingatkan ya, memberikan pendapat kita atau memberikan saran kepada dia agar dia tidak terlibat ke hal-hal yang negatif ya. Nah, yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun oleh bersama. Jadi anak-anak Ibu, di dalam pergaulan itu tadi, dalam berteman, jadikan teman kita itu
hal-hal yang bersifat positif, misalnya kita melakukan diskusi kelompok belajar ya. Mungkin ada pelajaran-pelajaran di sekolah yang bisa tidak kalian pecahkan dengan baik. Nah, kalian bisa bergabung dengan teman-teman kalian. Ayo, yuk kita bahas yuk. Apa nih kira-kira nih tugas dari guru hari ini? Ayo kita diskusikan sama-sama. Nah, dengan kalian saling berdiskusi, maka akan tercipta kedekatan ya anak-anak ibu ya, akan tercipta rasa keterikatan di antara kalian sebagai teman ya anak-anak ibu ya. Jadi akan timbul persaudaraan dan akan erat. Nah, anak ibu tadi sudah sama-sama ya anak ibu kita perhatikan ya, sambil tadi kita didengarkan lagi oleh lagu Kepompong Sahabat ya, ibu buatkan tadi ketika kalian memperhatikan di layar monitor ya, 10 langkah dalam menjalin persahabatan yang harmonis sudah kalian saksikan sama-sama. Nah, tugas kalian hari ini adalah anak-anak ibu coba kalian rangkum ya 10 tips ya dalam menjalin persahabatan. Ya, tadi sama-sama sudah kita saksikan dari monitor, buat di dalam buku catatan kalian ya. Nah, tugas tersebut nantinya akan kalian kumpul melalui Google Classroom yang sudah kita bentuk, yang sudah kita buat kelasnya masing-masing ya anak ibu ya. Ibu tunggu anak ibu tugas kalian ya. Mungkin sampai di sini saja dulu layanan informasi kita ya anak ibu. Kita akan berjumpa lagi nanti dengan materi yang berbeda di layanan informasi yang berikutnya anak ibu. Terima kasih atas perhatian anak ibu. Anak ibu, jika ada permasalahan kalian mengenai sahabat atau mungkin yang ingin berdiskusi, boleh langsung menghubungi ibu pribadi, boleh melalui WA Japri anak-anak ibu ya, atau juga Japri melalui nanti Google Classroom bisa kalian sampaikan sama ibu unek-unek kalian. Oke, nah ibu, mungkin ini saja yang dapat ibu sampaikan. Nah ibu akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.